Legian garing. Waqala dawuh Kanjeng Nabi, man sapane watahan alon-alon sapa man, asoba mongko perkara sapa man, ora jatuh bareng apa sapa man. Waman ta'adalai akhir dengan man, atau memulungku sapa man, ora jatuh bareng sapa man ayah to'ah. Wal ajalatu ing kalian-kalian iku minas syaitan saking setan. Ya muhawwiral ahwal, hawwil halana ila ahsil ahwal, bihawlika maqlabika ya aziz ya muta'al, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Jadi mulai ya kudu iso ngaji ngoten. Aja sampai mulai ra iso ngomong. Lah niku lak rugi kabeh. Wong tuane rugi, gurune ya rugi, pondoke ya nangis, sampean ya rugi. Wakil khusus Haji Muhammad Anum Mansur, Abdullah Kafir Makrus, serta segenap durian Abdul Karim yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati segenap masyayikh, segenap sepuh, segenap teman-teman alumni sini hadir, Haji Anwar Iskandar, Haji Halwani, Haji Makin, Jam-Jam, dan yang lainnya yang tidak bisa kita satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau. Para segenap penyanyi yang hadir pada malam hari ini, Bil-Tifak Wali Kisor, kami akan membacakan pengumuman madrasah dan Mahat Alilil Boyo Kediri. 1. Libur panjang MHM dan Mahat Ali. Semua kegiatan MHM dan Mahat Ali diliburkan mulai hari Ahad 10 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan 9 Februari 2025 Masehi. Besok, jadi besok itu mulai libur panjang. Monggo bagi para wali santri yang mau membawa pulang putranya, karena memang MHM dan Matri sudah libur mulai besok. Yang perlu diingat, sampai dengan hari Selasa 16 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan 15 April 2024 Masehi. Ini kembalinya supaya betul-betul diingat bahwa kembalinya adalah tanggal 16 Syawal. Ini sudah diundur beberapa tahun yang lalu. Masuknya MHM ini tanggal 12 Syawal karena ada beberapa wali santri yang menyampaikan bahwa ternyata tanggal 12 Syawal itu kadang-kadang Tuslah masih berlaku, jadi tiket hari raya itu masih berlaku, sehingga memberatkan kepada wali santri. Kemudian kita matur kepada para masyayikh, kemudian ini diundur pada
tanggal 17 Syawal masuknya. Sekaligus ini sebagai ganti liburan bulan Maulud yang dihapus. Sekarang tidak ada libur tengah tahun. Nah, Maulud hanya 3 hari, itu aja untuk kegiatan sholawat. Acara Mauludan ini ditambahkan libur Syawal sampai masuk tanggal 17. Tradisi keilmuan. Kini 1 abad MHM bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga merajut masa depan. Dan inilah video pendek 1 abad Madrasah Hidayatul Muqtadi. Dari tahun 1925 ya, sampai sekarang itu 25 ini kita mengalami perjalanan yang berliku-liku. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus bisa berjalan dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang paling penting di dalam pondok pesantren. Pada waktu itu santri datang dengan berlatar belakang yang berbeda-beda, yang arti ada yang sudah alim dan ada yang belum alim. Awal-awalnya pondok itu kan pokoknya santri ngaji dengan caranya waktu itu terus sorokan. Pertama kali berdiri di zaman Mbah Jamhari itu hanya ditujukan untuk bisa belajar membaca, menulis dan belajar makna. Itu ya waktu itu masih tidak ada listrik, masih dipakai pelicromak taruh di bambu tinggi itu. Di kamar-kamar masih pakai teplok, pakai komplit tinggi. Kemudian langsung dengan langsung lagi sing lalek ke rumah. Bunyi kan ini gogo mau lokal. Terbarulah juga ada serambi, juru becek, juga kadang gedong. Kalimat mustahil itu nyekel bangsa Soro Alfiah. Sing Munawir itu nyekel bangsa ketemu pas sisi sanawi ya sing sekolah gonta ganti to. Pas 1 kadang kalau kelas terus mentu ganti murid. Pas itu kalau kelas 4 kadang sampai mulai pas 4 ganti murid. Alfiah saat awal ini madrasah di Kubia ditingkatnya malah jadi anak Arya. Ribut gitu. Dan itu dari tempat ilmu kami bangunnya di tangga saya dan PLBM itu setiap mau mengadakan apapun keuangan itu jadi satu dengan MHM, dan itu sangat menyulitkan kegiatan dia, sangat mengalami kesulitan. 92 niku semuanya pembelajaran dan sistem musyawarah itu masih tergantung dari kebijakan masing-masing mustahik dan kebijakan masing-masing kepengurusan kelas. Adalah dulu itu masih ada Inggris, waktu itu kita ditawari formal gitu, formal tidak macal, bahkan itu formal bahasanya itu. Waktu itu sempat dibicarakan di GPK, waktu itu sempat agak apa ya, agak terjadi perbedaan pendapat dari para mahasiswa itu. Ini kita mau kok buram kok bosan kalau biasanya, karena waktu itu moneter. Kalau untuk MAN itu pertama kali moneter itu luar biasa. Tapi ketika pulau pernah sakit, itu kajian pun pulau dan pun berusaha gitu. Bikin itu pun aliran pun juga. Koreksi kita itu dari 2009 kali pulau plus piro itu mulai ada madrasah, tapi setor negara mustahil, koreksi mustahil, tanda tangan langsung mustahil. Ya itu masalahnya dulu itu, karena kalau yang mustahil kan ya nggak masuk, nggak dikasih. Kesana. Hafalan ya kasih Padang Darul aja. Saya diberikan kesimpulan yang mutalim dengan yang mustahil. Dia sebelum itu
Siapa jadi? Siapa jadi? Santri biasa. Pak Fauzi, Rumus kita taruh dari BM berarti. Pak Fauzi. Yang mantan baru saya membuat semacam piagam yang ditandatangani oleh semua masyayikh waktu itu, yang isi piagamnya kurikulum atau karakter MHM harus dipertahankan. Ya, bukan itu didirikan saat dulu aku tamat, maksudnya untuk nambah bekal terutama sing harus ngabdi nang masyarakat. Jika saya menjadi ketua atau SL saya ngotot untuk mandiri lah. Saya sampai ngomong, masa nggak percaya dengan saya untuk mengelola keuangan di LPM. Tapi setelah otonom, ya itu kita pendanaannya ini kan juga ada income tersendiri, ya ada syariah santri itu kan ada loh. Nah pada saat itulah mulai ya kita membuat kajian. Nah, waktu itu ya Imam Yahya Mahfuz itu akhirnya loh, nah pengen gak gitu ngobrol, ya gawe isi ngobrol bisa. Perpustakaan itu penting. Itu penting untuk digawe bangunan sing istimewa, sing gede tenan. Ingat saya kelas 6 itu pas pelajaran paru-paru itu yang luar langsung masuk ya tanpa pemberitahuan. Setelah saya suruh pulang ganti yang luar. Kemudian coba ditanyain untuk mata ini ngajarnya Mustahik itu gimana, benar-benar diterima sama apa namanya? Niki makin aturan itu diterapkan, santri kata tapi ini sifatnya komponen. Itu makin nanti makin pun anu malih dibalik malih. Disebut pak. Kalau pun matur ada, pun matur. Nah ternyata tidak apa-apa, wes nggak apa-apa, boleh teman sampai akhirnya ada penurunan kita tanggung, nggak apa-apa. Lebih sedikit kita poin misalnya kita setiap tahun di Surabaya yang terlalu. Ini kalau setiap tahun 3 hari. Ini pondok itu kan kita betul-betul walah overload betul. Sama pondok juga sama, aturan juga sama overload. Karena alhamdulillah untuk masalah sania itu sudah diakui loh di luar negeri. Alhamdulillah ada kepercayaan, ada jadi itu melanjutkan masalah salisa di Durjan. Ternyata kan bisa kan pakai ijazah. Ini yang ada pengakuan dari luar negeri yang sudah baik. Dalam usia yang sudah cukup dewasa ini, semoga ya dididik makin berkualitas, makin menjadi pelita bagi masyarakat santri terutama dalam kehidupan berjamaah Islam. Sebagai ketua Himasal dengan ini mengucapkan mudah-mudahan MHN selalu diberi barokah oleh Allah dan rahmat oleh Allah. Dan mohon pada penerus-penerus untuk meneruskan perjalanan kita supaya pondok Klaten itu menjadi pondok yang salah, yang berpegang teguh dengan salafus shalihin. Jika Lerboyo memanggil, mohon maaf semuanya minggir. Jika Lerboyo memanggil, siapkan diri dan hati untuk hadir. Dan jika Lerboyo memanggil, datang, insya Allah ada keberkahan hingga akhir. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq nasir haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum bil hayyil qayyum alladzi la yaqutuhu abada wa dafa'tu ankum su'al bi arfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
yang saya hormati manfaat yang saya hormati didawahkan oleh penabus ibu saya, wabil khusus Al-Mukarram Haji Anwar Mansur sebagai pengasuh pesantren Boyo, Haji Anwar Iskandar sebagai Rais PBNU dan Pusat UPI, dan Kiai Halwani sebagai pengurus Zatman, dan para pelaku yang lain, para punyai, para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Akramakumullah, amin ya rabbal Amin. Marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah. Dan Boyo tentu mengalami sejarah yang panjang. Dan Boyo mau melakukan perubahan-perubahan. Tentu tidak ada Itu mau juga mana? Zaman Ali dan sampai sekarang makalah taniyah sudah ditempuh. Alhamdulillah sudah meluluskan dan sudah berapa 1000 lebih ya, 80 makalah taniyah, dan di antara dirosahnya yang mata pelajarannya itu kitab Ihya Ulumuddin Tasawufnya. Saya kira itu pelajaran di sekolah yang paling tinggi di dunia ini. Jadi dari Boyo mencetak ulama, insya Allah tidak diragukan. Mudah-mudahan alhamdulillah bergerak ulama yang amin. Amin, amin. Amin. Kedatangan kalian di Boyo ini merupakan bentuk rasa syukur kalian semuanya kepada alma mater dan Boyo, kepada guru-guru kalian di Boyo. Kita syukur kepada Allah. Di prosesnya kita juga mensyukuri kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yang punya jasa kepada kita, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syukur kalian diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kedatangan kalian ini merupakan mudah-mudahan masuk di sebuah ayat qala ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulha umqra'u kitabiyah. Ayat tersebut tidak dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ma'anahu aqlamun nas tafsiran walakinnahu la yafhamu tafsir hadhihi ayat. Atas Abdullah bin Abbas ketepatan bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, yang mana Ubay bin Ka'ab itu asalnya orang Yahudi yang paham tentang kitab Taurat. Lantas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang telah masuk Islam tentang tafsiran ayat tersebut. Man itu siapa? Ujian kitab itu kitab apa? Umum maknanya apa? Coba misalkan aja ada atau tidak yang mengerti maknanya umum ada apa maknanya? Apa umum maknanya? Ada yang mengerti? Umum maknanya apa? Dan ikra'u itu hitopnya kepada siapa dan kitabiah kitab apa?
kata Abdullah bin Abbas dan kata Ubay bin Ka'ab, besok pada hari kiamat ada ilallah, yai ustaz atau penceramah ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dan kitab dibacanya, dan di dalam kitab catatan amal maka pahala-pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin. Amin. Dihapus. Jadi orang itu hanya berbuat baik saja walaupun tanpa istighfar, secara otomatis oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Jadi orang mula ngaji walaupun tanpa istighfar, ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Orang wudu walaupun tanpa istighfar, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat walaupun tanpa istighfar, secara otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat azimah min Allah. Dosa-dosanya dihapus, dihilangkan, dan dia diberi oleh Allah pahala, dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi topi mahkota, yang mana topi mahkotanya tersebut lebih bersinar daripada sinarnya matahari. Ini topi mahkotanya sebagai bentuk Allah memuliakan kepada hambanya yang mulan dan mengajak kebaikan. Qala Isa alaihi salam, alima wa amila wa alama yut'a fi malakutis samawati alima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diajarkan serta diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Inilah titel yang tertinggi, hanya di bawah Nabi saja. Wahum warathatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Wahum yadkhuluna fi qouli ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wa yadkhulu fi qouli ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi selain nabi, orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai ilmu agama, diamalkan dan diajarkan. Ini berarti kan harus memiliki 3 unsur tadi. Sah dibaca, dia dimuliakan oleh Allah, dalam hukumnya dapat pahala, dia bahagia, dia senang. Dia senang, dia bahagia, dia gembira. Misalkan saja orang diampuni oleh Allah, tentu kan gembira. Orang dimuliakan oleh Allah, tentu kan gembira. Misalkan saja orang dimuliakan oleh presiden, kan bahagia, dia bangga. Nah, bagaimana ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebanggaannya tentu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi sampai bungahnya, saking bahagianya. Lantas ada ilallah, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai murid-muridnya, untuk memberikan kabar bahagia, untuk memberikan bisyarah kepada murid-muridnya. Ini merupakan diistimewakan oleh Allah, diberi spesial oleh Allah. Dia disuruh menemui murid-muridnya. Kata ada ilallah, akumu akhudhu, ambillah kitab saya. Ini kitab kepada murid-muridnya. Iqra'u kitabiyah, ini juga kitab kepada murid-muridnya, dan bacalah kitab saya. Seperti hanya misalkan saja
Orang misalkan saja ketika ujian, misalkan ujian sulit misalkan, terus mendapat nilai 100, ini kan bangga, senang, kan ditunjukkan kepada kawan-kawannya, saya dapat 100. Tak ada ilallah demikian. Dan diberi mandat oleh Allah dengan bisarah kepada santri-santrinya. Dia menyampaikan kepada santri-santrinya, kamu semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya diampuni. Dan kamu sekalian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya diberi pahala. Dan kamu sekalian oleh Allah diberi topi mahkota, diberi penghormatan yang sangat mulia seperti halnya saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungannya antara murid dan guru. Mudah-mudahan guru kita dimuliakan oleh Allah, kita juga ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberi ridho oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian selalu mendoakan kepada pendahulu-pendahulunya. Sidang doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan ampunilah saudara-saudara saya yang telah sudah lalu, yang sudah meninggal dunia. Ini adab kita terhadap guru-guru kita mendoakan, kita menyambung silaturahim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikanlah dalam hati saya yaitu unek-unek kepada orang-orang mukmin. Jadi artinya innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin adalah dengan orang mukmin merupakan saudara. Mudah-mudahan kita tidak hiddu, tidak unek-unek, tidak hasad dan lain-lain. Orang mukmin itu merupakan saudara kita, sahabat kita. Dan tiap orang mukmin besok oleh Allah diberi mandat bisa menyafaati kepada yang lain. Allah marzuqna syafaat Rasulullah wa ulama wa syafaat al-mukminin, amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang membina persahabatan, orang membina berteman di dunia ini, besok di akhirat satu dengan yang lain akan bermusuhan, akan menuntut. Misalkan saja, kenapa saya bodoh, saya tidak diajari, tidak diulang. Tetangga lapar, mengapa saya lapar? Kamu diam saja. Mengapa saya didolimi? Kamu diam saja. Ini akan menuntut. Kecuali persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang muttaqin, ini satu dengan yang lain akan memberikan manfaat, akan memberikan syafaat. Inilah perlunya kita persahabatan dengan orang-orang muttaqin. Maka supaya para santri dan boyo ada ikatan yang kuat sama santri dan gurunya, sehingga tugas santri dan boyo sudah di rumah, ini bagaimana menguatkan di pasal. Kalau pesantren kuat, maka Nahdlatul Ulama akan kuat. Bila mana Nahdlatul Ulama kuat, maka negara akan kuat. Dan maknanya, natijahnya, kalau pesantren kuat, maka akan terciptalah negara yang kuat, akan terjadilah terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta ghafur, amin ya rabbal alamin. Al-Hudur rahimakumullah. Dan juga kita menengok sosok Kanjeng Nabi, orang itu kan butuh hiburan. Orang itu butuh hiburan. Namun memang ada batasan-batasan, tidak boleh berlebihan. Kanjeng Nabi pun butuh dihibur. Namun kadang yang repot itu
Ya itu kan tidak ada hiburannya itu, yang akan menghibur tidak berani ya. Maka harusnya tidak demikian. Ada sahabat yang namanya Nuaiman. Ini sangat menghibur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau susah, ini bila mana ada Nuaiman, Kanjeng Nabi bisa tertawa, bisa mesem. Namun Nuaiman itu maklum orang sempurna kan tidak ada, kecuali Nabi saja. Memang Nuaiman itu dekat kepada Kanjeng Nabi, namun juga masih minum khamar, masih mabuk. Kanjeng Nabi kan tidak mengenal kompromi. Walaupun kawan dekatnya Nuaiman itu mabuk, oleh Kanjeng Nabi diambil tindakan, disabet. Itu keadilan Kanjeng Nabi. Sehingga belum mengatakan ketika ada perempuan yang mencuri, ini akan dipotong. Terus sahabat itu rundingan, siapa yang bisa menyafaati hulanah tersebut supaya tidak dipotong. Namun Kanjeng Nabi tidak bisa dikompromi. Belum mengatakan laukanat Fatimah tu sarakat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan saya potong tangannya. Namun kata ulama karena ta'adzuban, lau di sini yaitu yastahilu wuqu'uhu. Ini lau yang mustahil. Tidak mungkin Siti Fatimah mencuri. Lalu Nuaiman itu minuman keras, diambil tindakan oleh Kanjeng Nabi, dijilid, masih minum lagi, tidak mari-mari, ditakzir, dihad, dijilid, diajar, minum lagi. Lantas ada sahabat yang jengkel, yang mendoakan jelek-jelek. Maka oleh Kanjeng Nabi Nuaiman itu dibela. Jadi Kanjeng Nabi itu sosoknya, bila mana ada orang yang madlum, ini oleh Kanjeng Nabi dibela. Kata Kanjeng Nabi, la tu'inu syaitan. Jangan sampai kamu menolongi setan. Dengan arti, kalau misalkan saja Nuaiman itu terpuruk terus itu akan jelek-jelek, ini berarti kan sama saja dolonya setan, kan menguntungkan setan. Setan kan ingin orang muslim itu terpuruk. Jadi kalau kita mendoakan orang jelek kepada orang muslim, namanya ini dolonya setan. Maka misalkan saja hizib-hizib kan keras. Hizib zaman dahulu itu untuk perang. Jangan terus orang muslim salah sidik di hizib nasor, kan repot. Jadi kalau orang membaca hizib atau aurat-aurat, ini harus bisa menjaga hati dan lisan. Kecuali terpaksa saja. Namun terhadap orang mukmin, ini ada tindakan yang lebih mulia, kita memaafkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tasadiuna ka Abi Damdam. Apakah kamu mampu seperti Abi Damdam? Kata sahabat Nabi, bagaimana Abu Damdam ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Damdam itu segala kehormatannya itu dimaafkan. Jadi Abu Damdam itu dihujat, yang menghujat dimaafkan. Dirasani, yang rasanya dimaafkan. Itu Abu Damdam. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu tergantung bagaimana amalnya orang. Bila mana sosoknya orang itu memaafkan kepada orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kembali lagi, ad-da'i ilallah dan murid-muridnya diberi fasilitas oleh Allah, dimasukkan surga dengan cara berbondong-bondong. Mereka tidak ada hisab. Qala ta'ala wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lantas ad-da'i ilallah dan murid-muridnya dimasukkan surga oleh Allah dengan cara berbondong-bondong. Allah madkhilna jannah ma'ahum amin ya rabbal alamin. Inilah kebutuhan kita menyambung kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Ya Nuaiman itu banyolnya, itu lucunya. Nuaiman itu
sering datang kepada Kanjeng Nabi memberikan hadiah makanan yang enak-enak. Suatu saat yang punya makanan itu menagih kepada Nu'aiman untuk dibayar. Katanya Nu'aiman itu bon. Lantas penjualnya tersebut oleh Nu'aiman dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini penjual makanan minta dibayar. Lah kata Kanjeng Nabi, bukanlah itu hadiah ya Nu'aiman. Ya hadiah ya Rasulullah, namun saya membayar tidak mampu. Sehingga Rasulullah hanya mesen saja lantas dibayar. Dan juga dalam reuni di masa ini memang bukan koordinasi ya dengan pengurusi masal, namun saya dengar-dengar ini ada pawai Vespa ya. Alhamdulillah Gus Atok juga punya Vespa ya. Bahkan kalau Harley pun insyaallah dia siap ya. Gus Atok juga punya Harley Davidson. Dan Boyo hanya yang punyanya satu saja Gus Atok. Yang lain tidak mampu berdiri. Jadi itulah hubungan kita dengan guru-guru kita jalin dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, anak yang sholihin wa sholihat, dan ilmu kita manfaat dan barokah. Kita bisa menengok bagaimana seorang santri yang memutuskan hubungan kepada gurunya. Ini kadang-kadang anaknya memprihatinkan, anaknya tidak mondok. Yang terjadi demikian kan aneh, anehnya demikian. Kalau kita itu ingin mempunyai anak yang sholihin wassolihat, ini kita akan disuruh mahabbah kepada ulama. Nah, di antara realisasi mahabbah kepada ulama, misalkan saja kita ketika pondok punya hajat kita datang, ada hal kita datang, kita reuni akan datang. Maka saya berharap sekali suatu saat ini bila menyetujui, nanti suatu saat Boyo akan mengadakan hal akbar yang misalkan semuanya alumni didatangkan, wali murid didatangkan, kita menengok nanti bagaimana Kediri itu. Amin. Yang penting utamakan punya dari ulama. Insyaallah bisa tak siap nanti. Ini perintah langsung dari ketua masal. Dan juga di sini kami akan launching tentang sejarah al-mahfurlah Bunyan Domroh, putra putri dari Kyai Soleh Banjar Melati. Dan buku biografi Bunyan Domroh buku biografi ini berisi tentang perjalanan hidup Ibu Nyai Domroh. Dilahirkan dalam keluarga yang religius. Sejak usia muda beliau menggunakan waktu untuk belajar, memperdalam ilmu syariat. Seorang perempuan yang dikenal karena pengabdiannya kepada sang suami dan kiprahnya untuk keluarga, santri dan masyarakat. Beliau adalah figur inspiratif yang berhasil membangun pesantren, mendidik para santri, dan memperjuangkan nilai-nilai karakter yang inklusif serta mendalam. Di dalam buku ini kita akan mengetahui siapa sosok dari Ibu Nyai Domroh, mulai dari tuntunan beliau dan silsilah beliau dan perjalanan kehidupan beliau dan pribadi beliau hingga peran pentingnya
sebagai istri dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo almarhumlah Kiai Haji Abdul Karim. Bukit ini sangat cocok teruntuk perempuan-perempuan yang ingin mengetahui bagaimana perjuangan, kontribusi dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya dan keluarga sehingga mampu menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bukit ini resmi di launching. Semoga bukit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, mulai gending jualan. Saya guringin itu lagi. Zuhud Zahidah. Di antara beliau sifatnya Zahidah zuhud. Ketika berangkat ke pasar, beliau didhawuhi oleh orang tuanya, kamu tidak usah ke pasar lagi. Besok menantu-menantumu yaitu orang yang alim-alim. Jadi beliau itu wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, yang pandai dan tegas. Maka di sini Pondok Lirboyo berlangsungnya juga peran beliau, sebab beliau ditinggal wafat dulu oleh almarhumlah Kiai Abdul Karim, namun pondok masih eksis, pondok masih berjalan terus. Ini kecerdasan beliau. Maka Bunyai itu sebaiknya yang cerdas, Bunyai itu sebaiknya yang cerdas. Alhamdulillah Bunyai Lirboyo itu cerdas-cerdas. Ada sebuah mantun doa itu yang mustajab kan, mantun TV. doa yang kita doakan tidak hadir di sini. Misalkan saya mendoakan, mudah-mudahan Syekh Ahmad Al-Maliki diberi oleh Allah kesehatan, kesuksesan, dan anaknya minas sholihin wa sholihat, dan selamat di dunia wal akhirat. Ini nanti ada ulama yang ada malaikat yang mengucapkan amin wa anta kadzalik. Amin. Sehingga ulama salaf itu bila mana punya hajat, ini kawannya yang tidak hadir di majlis ini didoakan yang baik-baik. Maka ada sebuah cerita, ada istri yang cerdas dan suaminya juga cerdas. Saya kan tahu doa yang mustajab. Dan doa itu ada doa jamak yang dari Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya doa satu jagat. Ada doa jamak minal hadis seperti Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu doa jamak. Juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa jamak, doa satu jagat. Jadi kalau tidak cerdas kan otomatis tidak mendoakan kepada orang lain yang tidak hadir didoakan. Itu doa yang mustajab sebab diamini oleh malaikat, dan kata malaikat wa anta kadzalik. Lantas suatu saat suaminya itu berdoa, mendoakan kawannya, mudah-mudahan kawan saya tetap diberi Islam dan iman. Amin. Jadi sehat wal afiyah, anaknya minas sholihin wa sholihat, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan istrinya tambah satu yang cantik. Lantas istrinya di samping ngamuk dan gebrak. Kata suaminya, saya akan mendoakan kawan saya. Namun istrinya cerdas, bukanlah orang mendoakan orang lain itu dijabai oleh Allah, dan kata malaikat amin wa anta kadzalik. Ada benar aja lagi. Sini ada kisip-kisip. Dan juga orang yang membaca kisip ini harus hati-hati ucapannya. Jangan sampai sembarang ucapkan kepada orang lain, ini bahaya.
Saya jadi orang tua saya Al-Mahflah Kemal Ali. Al-Fatihah. Iya kan aku saya rasa. Yang sering dibawakan oleh beliau, orang membaca Hizbul Bahri ini supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana orang membaca Hizb Nawawi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan. Dan bila mana orang itu membaca Hizb Nasr ini bila mana diganggu oleh orang lain, maka orang lain akan kualat. Namun sekali lagi orang baca hizib ini harus hati-hati. Ada suku Jawahir Nafisah kama jasanya Syekh Kemus Ali Qabilna. Qabil tuh. Berdasarkan buku ini sini ada Yudul Latif, ada Jausan dan seterusnya. Jausan itu isu ada sholawat. Faedahnya sholawat tentu banyak. Namun faedah yang agung, orang membaca sholawat itu, orang yang banyak membaca sholawat akan lebih hak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabb. Kalau orang dapat syafaat tentu akan dimasukkan surganya Allah. Memakhirna jannah amin ya Rabbal alamin. Dan orang membaca sholawat doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang mustajab sebelum baca doa, baca sholawat dan ditutup baca sholawat itu akan dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang baca sholawat rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ahli baca sholawat oleh Allah akan diberi anak turun yang sholihin wa sholihat. Oleh Allah akan diberi dzurriyyatan thayyibah. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat. Allah marzuqna dzurriyyatan thayyibah amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Ratibul Haddad dan lain-lain. Al-Fatihah. Ya kalau kita suka mengenal kitab Kemajasan Suyuti. Qabil tuh. Sama jasan Jardil Khairat, dari orang tua saya, Kemus Ali, dan juga dari Syekh Yasin Al-Badari, dan juga dari Habib Salim As-Sabiri. Yang mana dawuh beliau Al-Mahfurah Yasin Asy'ari ini auratnya membaca Quran dan Dalailul Khairat, sehingga di kebenaran ada pondok Quran MK namanya. Jawab beliau begitu pun Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim ini di antara auratnya baca Quran dan Dalailul Khairat, sehingga pondok berjalan. Dan juga alhamdulillah di Fadlilah di Derbel sekarang ada pondok-pondok Quran. Sekarang ada pondok Quran yang namanya Al-Baqarah. Ada Muqaddi'ah, BPTQ dan seterusnya, HMK dan seterusnya. Ini merupakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Ini ada atharnya. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh manusia ini ditulis oleh Allah dan ini nanti ada buahnya. Misalkan orang itu ahli jamaah, istiqomah ibadah, ngaji, ini nanti ada atharnya. Di antara atharnya yaitu orang tersebut oleh Allah diberi dzurriyyatan thayyibah. Ada suku Radefat sama jasa Syekhi sama jasa Suluki Qabilna. Telah kami sampaikan dan kami harapkan pula dibentuknya Himasal untuk penguatan pesantren Lirboyo. Jadi kami mohon supaya para alumni memondokkan anak kembali ke Lirboyo dan pondok yang lain atau pondok yang lain.
dengan arti kemuliaan seseorang ini akan berdampak pada kemuliaan yang lain. Syaraful walad di syarafil walid. Mulianya anak berhubungan dengan mulianya guru. Mulianya orang tua, mulianya anak berhubungan dengan mulianya orang tua. Nah, sehingga di Kediri misalkan saja ya, anak kiai dipanggil Gus, istri kiai dipanggil Bunyai, maka jadi kiai harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan sampai nanti artis dangdut diambil istri, nanti kan jadi Bunyai itu. Dan juga syaraful tilmid di syarafil syekh, mulianya murid sebab mulianya guru-guru kita. Kita hadis ini dengan berharapan kita masuk di hadis sekolah Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat bunga. Sebab dengan hanya mahabbah kepada orang yang benar saja maka menjadi mulianya. Sebab di luar pesantren banyak sekali orang yang cintanya atau mahabbahnya tidak benar ini. Misalkan saja, masa ujung-ujungnya dari santri cinta pada TikTok, senang dolanan Vespa, cinta pada TikTok, manu, mari sebut lagi TikToknya ada sih. Singkebanan, yes, macam-macam lah. Ujungnya ilmu adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian kepada Rasulullah dan pengabdian kepada ulama dan guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sang istri yang selalu memberikan dukungan, yang dimana akhirnya mampu memberikan pondok pesantren yang hingga sekarang menjadi sumber pemuasan bagi para pengunjung di sana. Lain Domrong, sosok wanita yang mampu memberikan kasih kepada para santri, keluarga, hingga masyarakat sekitar. Udah itu si sate itu saka seneng yang foto, apa sayang yang foto, ada yang bergelar aja ke tentu ya. Sudah tidung di naung gila ke jangan. Cuma lebih dari sangka apa? Belum munculan sekali ada apa bio? Serap biam bu kemarin. Capek ni. Mau nang bungkus air kenceng jajan jajan. Dia beli rokoknya roh. Urusan santri ngaji jamaah lalu mengutang. Kamu kena kaki anu tu. Di mana apa? Iya, lupa aja. Balik ke jampi ke lu. Kena sabar boleh le plastik tu je. Kena sabar kan. Bukan hal yang Lupa. Sabar tu. terpaksa. Kebeni sekalian tu. Pada semua lu cemburu tahan lama jadi. Pengalak kata itu aku tak ambil dulu. Saat ini telah menjadi program yang Domrong yang mengulas bagaimana sejarah dan buku ini akan menjadi ibu para generasi penerus untuk mengetahui nilai-nilai hidup serta pesan-pesan yang diwariskan kepada generasi guna hidup dan menyalurkan sosok yang dengan rasa takut kami persembahkan kepada Anda semua Nyai Domrong, tokoh perempuan inspiratif di balik pondok pesantren Lirboyo.